Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di channel otomotif dan juga elektronik rumah tangga di Rayuri Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman ya. Nah ini kelanjutan video saya yang kemarin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat di channel saya sudah bahas sedikit mengenai mesin mobil Corona Absolute 2000 cc. Nah saya mau jelaskan kepada teman-teman, mungkin teman-teman yang mesinnya sedang turun ya, atau mobilnya lagi masuk ruang ICU lagi turun mesin. Nah coba perhatikan bagian-bagian ini teman-teman ya. Kalau kita paham, kita bisa berkomunikasi dengan montir supaya semuanya lancar. Nah ini krek asnya yang nomor 1 kemarin itu sudah habis ya, jadi maksudnya sudah tidak bisa di oversize, sudah tidak bisa dibubut artinya ya. Nah ini yang nomor 1 nih bro, ini untuk metal jalannya. Jadi kalau kita pakai metal aslinya terus kita bubut, udah nggak nguber ya. Kalau kita pakai yang oversize 100 misalnya udah nggak nguber. Nah jadi kita bikin nomor 1 ini kita bikin khusus ya. Nah ini sudah dibikin. Nah ini piston nomor 1 ini, jadi metalnya lebih tebal banget ya, tebal sekali ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah ini dibikin nih teman-teman, jadi metalnya dibikin, ininya dipapras, dagingnya dikurangin ya, dipapras, terus metalnya dibikin baru. Nah kalau orinya ini terakhir kemarin pas turun itu oversize nya, undersize nya 0,25. Ini metal lamanya, ini 0,25 nih teman-teman. Nah jadi untuk 0,25 nya masih tetap kita pakai untuk yang ini ya, untuk yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena nomor 432 ini atau selain 1 ini masih bagus ya teman-teman ya, maksudnya nggak ada masalah gitu, masih bisa dipakai. Tapi yang untuk yang 1 ini yang paling parah. Sebetulnya kemarin udah sempat cari copotan juga, tapi belum dapat barangnya. Ada juga dapat sudah oversize ya teman-teman ya, di daerah saya sih. Kalau daerah teman-teman ya saya nggak tahu, mungkin ada. Jadi sebagai informasi buat teman-teman, kalau seumpamanya pernah mengalami seperti ini, misalnya mau dibubut sudah nggak bisa ya, udah nggak ngober gitu. Nah teman-teman bisa ambil cara seperti ini ya. Jadi jangan hanya ke bengkel, maksudnya gini, jangan hanya pergi ke satu bengkel bubut ya. Kalau di daerah teman-teman ada bengkel bubut yang lain, nah ini teman-teman bisa dibikin. Tapi dengan catatan di bagian sini tidak boleh retak ya. Kalau sudah ada keretakan di bagian sini, maka jangan pernah dibubut. Kalau nanti kan maksudnya kan pas kita bongkar kelihatan tuh kalau ada retak. Nah itu lebih baik jangan, saya sarankan jangan dibikin, karena nanti bisa berakibat karkas ini bisa putus ya teman-teman ya. Jadi nanti kita sia-sia mengeluarkan biaya. Lebih baik kita sabar mencari copotannya. Nah tapi karena ini masih bisa dipakai, kategorinya masih bisa ya, jadi bengkel bubut juga menyanggupi untuk mengerjakannya. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang di daerah yang agak kesulitan gitu ya, bengkel bubutnya nggak ada, coba cari di kota ya, di daerah teman-teman mungkin nggak ada gitu yang bisa bikin begini. Coba cari di kota-kota lain yang dekat dari wilayah teman-teman untuk bikin ini, jelas bisa ya. Biayanya sekitar 600 sampai 700 ribu ya untuk 1 ini kalau dibikin. Tapi saya sarankan sih teman-teman cari copotan aja.
Kalau copotan tuh mungkin harganya sekitar 2 jutaan kurang lebih ya. Kalau yang masih standar alias STD ya, itu mungkin sekitar 2 jutaan kalau masih standar. Tapi kalau misal umpamanya memang nggak ada ya terpaksa bikin ya seperti ini caranya. Jadi metal ini beda sendiri nih bro, tebal sendiri. Ya kan? Tuh. Kalau dibandingkan sama orinya ya sama aslinya tuh tipis banget ya. Tipis sekali. Ini tipis nih, jadi dibuangnya dagingnya yang dibuang lumayan agak tebal di sini. Nah terus jangan lupa juga lubang-lubang ini harus disemprot-semprotin semua ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti ada yang mampet, karena lubang-lubang ini bertujuan untuk saluran oli. Nah, supaya oli nanti pada saat mesin dihidupkan gitu ya, oli akan dipompa lewat pompa oli, kemudian akan masuk ke jalur-jalur oli ini untuk melemuri metal. Kalau ini di sini mampet nanti metal barunya bisa rusak lagi teman-teman. Oke lanjut ya. Satu lagi ini teman-teman, kalau misalnya pas kita nurunin mesin gitu ya, pas kita nurunin mesin terus ini kan udah saya ganti nih, ini metal jalannya udah saya ganti. Ini kan beda ya, ini udah warna putih, ini baru semua nih teman-teman. Kenapa diganti? Karena metalnya ini udah goyang ya, maksudnya ini lamanya kan ya, ini udah goyang di sini. Jadi kalau goyang ya diganti aja sekalian, karena lagi turun mesin kan, sayang-sayang nanti dibongkar lagi kan, sayang-sayang. Nah kemudian teman-teman juga cek ini ya, cek ring sehernya. Nah untuk cara mengecek ring seher itu saya kasih tahu ya teman-teman ya, mumpung ini lagi di bawah, jadi saya kasih tahu. Kalau lagi turun mesin begini kita harus periksa semua ya, supaya kita bisa menentukan bahwa mesin ini masih bisa layak dipakai atau tidak. Takutnya nanti kita ganti metal, suara berisiknya hilang malah ngebul kan. Oke sebentar saya miringin dulu ya. Nah ini udah saya miringin blok mesinnya. Kalau ini dia sudah oversize 50 ya, bisa lihat ya. Ini sudah 0,50 alias sudah nggak standar lagi. Nah jadi teman-teman kalau mau ngecek buring ini sekalian mau ngecek ring seher ya, takutnya kan nanti ngebul ya, coba pegang aja pinggiran ini. Ini video buat pemilik mobil ya, bukan buat montir loh. Kalau montir kan udah tahu ya, ini untuk pemilik mobil atau untuk pemula yang mungkin masih belum tahu. Jadi saya berbagi ya teman-teman ya, bukan kita mau mengguru-gurui, bukan kita sok pinter, enggak ya. Jadi kita berbagi, sekali lagi saya berbagi dengan teman-teman dengan harapan semoga bisa mendatangkan manfaat. Jadi kita pegang bagian ujung ini ya. Nah ini kan bagian ujung yang warnanya agak beda sendiri, perhatikan ya. Nah ini tuh kan nggak kena ring seher, jadi ring seher tuh batasnya hanya sampai di sini. Jadi ring seher tuh nggak sampai sini teman-teman. Nah kita coba ambil satu ring sehernya ya, kita ambil ya, terus kita raba di sini. Ini nggak boleh celong ya, jadi ini harus rata sama yang bawah permukaannya. Nah kita masukin aja salah satu ring seher, kita masukin masukin begini aja. Bentar saya masukin dulu ya. Nah ini udah masuk teman-teman ya. Nah ini lihat, kita dorong sedikit pakai pistonnya dalam. Ini kan udah saya cabut nih ring seher yang atas, kita dorong. Oke, nah ini udah masuk ya. Nah kita lihat di sini nih bro. Nah ini ya, jadi kita lihat celah ini, celah antara ring seher ini. Nah kita bisa pakai fuller ya, pakai fuller, kita pakai ukuran fuller ya. Kalau dia masih pakai fuller masih bisa dapat 0,20 sampai maksimal 0,30. Biasanya sih itu masih bisa kita pakai ya. Sama ini pasti ada perbedaannya ketika saya majukan ke sini ya. Coba saya majukan ke agak depan sini, ini pasti ada perbedaannya teman-teman. Lihat ya, karena kan yang ujung ini nggak kena ring seher ya, ujung blok mesin ini, ujung buring maksudnya ya, ini kan nggak kena. Nah lihat ya, ini ada perbedaan, sedikit perbedaan, ini lebih rapet.
ya kan, lebih rapat ya, dikit ya. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalnya di sini celahnya sudah terlalu lebar ya, lebih dari 0,30, kalau kita mau menggunakan fuller ya, sebaiknya ring seher juga kita ganti teman-teman ya. Nah itu caranya. Terus kemudian pastikan semua ya, boring-boring ini pastikan semua antara nomor 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 kita pastikan ya, jangan sampai nanti ada yang mencurigakan. Kalau ini sudah terlalu dalam ya nggak bisa ya, terpaksa harus oversize lagi. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk menyemprot ya lubang-lubang blok mesin ini semuanya. Ada lubang-lubangnya nih semuanya nih. Nah, jangan lupa disemprot-semprot karena lubang-lubang ini sangat berdekatan dengan oli ya teman-teman ya. Ini kan lubang-lubang air nih. Ini lubang saluran air. Nanti dia mengalir juga ke silinder head ya. Nah sedangkan saluran oli itu juga berdekatan teman-teman ya. Coba lihat ya, ini kan oli, ini kan air ya, ini oli nih, ini oli nih, ini jalur oli ya, ini jalurnya air, ini sebelah-sebelahan ya, hanya beda 1 cm jaraknya. Jadi permukaan ini nggak boleh sampai ada yang keropos ya, terus nggak boleh nanti kita tidak boleh lagi menggunakan packing yang lama ya, packing silinder head kita harus ganti baru. Oke teman-teman, jadi kita balik lagi ke sini ya. Kita mau pasang kerak as. Jangan lupa di sini ada ada metal bulannya. Ini di samping kiri kanan supaya kerkasnya jangan goyang. Kita harus pasang kiri kanan ya. Nanti cowakannya madapnya keluar ya. Ketemu kerak as. Itu cowakan sama ini polosnya di dalam. Oke, langsung kita pasang kerak asnya. Sudah pasang kerak asnya. Nah ini jangan lupa ya, kalau kita mau masang metalnya, ini contoh ya, kan ada coakan nih di sini, coakan ya, yang ini kan nggak ada. Nanti pada saat pemasangan ini jangan terbalik ya, jadi coakan ini harus ketemu dengan coakan yang di sini. Terus ini ada urutannya teman-teman ya, yang ini kan nomor 1, ini 2, 3, 4. Nah ini yang terakhir yang nomor 5. Ada panahnya juga nih, ini madapnya ke depan ya, ke depan, arah ke depan mesin. Terus jangan lupa kita kasih pelumas supaya licin, baru kita pasang. Ngancenginnya disilang ya Pak Bro, jangan satu sebelah yang dikencengin, sebelah nggak harus nyilang ya. Supaya masuknya rata, pelan-pelan aja gini. Kalau sudah yakin rata baru dikencengin semuanya. Nah kita kencengin gitu dulu. Nanti teman-teman kalau udah punya kunci momen, pakai kunci momen aja ya. Nah terus kalau misalnya ini udah kencang semua, ini kita putar pakai tangan, harus tetap berputar ya. Nah enteng kan, jadi nggak boleh ada pemaksaan di sini ya Pak Bro. Nah jadi kalau kita sudah ganti metalnya, kita putar begini ya, mesti enteng. Baut ini kencengin aja semuanya nih, semuanya baut pengikat metal ya, duduk kita kencengin aja, baru kita putar. Nah kalau sudah lancar nggak ada masalah, baru kita lanjut pasang pistonnya.